Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur lagi kepada Engkau karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang lagi kepadamu, belajar akan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu, kami rindu Engkau memberikan pencerahan kepada hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang si Saul, Raja Saul yang diangkat menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Puji Tuhan. Kemarin saya katakan bahwa bangsa Israel ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain, ya. Maka Tuhan memberikan seorang raja, yaitu si Saul. Atas perintah Tuhan, maka Nabi Samuel mengurapi Saul untuk menjadi seorang raja. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Ya. Karena waktu itu Saul ini seorang pemuda yang tampan dengan gagah, ya. Tidak ada bangsa-bangsa lain yang seperti Saul. Maka atas seizin Tuhan, Saul menjadi raja atas bangsa Israel. Karena hal itulah yang dikehendaki oleh mereka. Tentu Raja Saul bisa juga berjanji akan memberikan kesejahteraan kepada mereka, akan melindungi kepada mereka, ya, akan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Waktu dia ditabiskan menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Di dalam 1 Samuel 12 ayat yang ke-13, Bapak Ibu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Si Samuel mengatakan hal itu kepada bangsa Israel. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Hanya itu permintaan Tuhan, yaitu taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan berarti taat juga kepada perintahnya. Tetapi dalam perjalanan Saul menjadi seorang raja, seperti kemarin saya katakan, manusia ada kekurangannya, manusia mempunyai kelemahan. Yang sempurna hanya Tuhan, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, hanya Dia yang sempurna. Kita lihat di dalam 1 Samuel 13, Bapak Ibu, 13 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Wah, marah sudah si Samuel. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa kesalahan si Saul? Kalau orang-orang Israel mempersembahkan kurban bakaran, tentu harus ada seorang nabi yang memimpin dalam persembahan kurban bakaran. Nah, tetapi Pak Samuel belum datang pada waktu itu. Pak Samuel belum datang untuk memimpin korban bakaran. Saul sudah tidak sabar. Tidak sabar, maka dilakukannya dan Pak Samuel mengatakan kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, ada kesalahan, ada hal yang fatal yang dilakukan oleh si Saul. Kita lihat lagi
Kesalahan apa yang dilakukan oleh Saul? 15 ayat yang ke 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Wow, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kita juga. Kalau di gereja ya, kita harus fokus kepada firman Tuhan. Kita harus konsentrasi kepada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Kita lihat dari sini, akhirnya kerajaan Saul menjadi runtuh. Tuhan tidak berkenan atas pemerintahan Saul. Ya. Istilahnya Tuhan sudah kecewa kepada si Saul. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah kecewa kepada Saul, maka Tuhan menarik hadiratnya terhadap Saul. Menarik kuasanya terhadap Saul sebagai raja. Kalau Tuhan sudah menarik hadirat itu dari Saul, maka Saul tidak mempunyai lagi kekuatan, tidak mempunyai kalau zaman sekarang karisma atau wibawa atau hikmat. Nantinya akan lahir pengganti Saul, yaitu Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini yang kita pelajari adalah 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23 adalah sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, bahkan yang menegur kita kalau jalan kita mulai salah. Kalau kita tidak konsentrasi, kita bisa seperti Etikus itu, beribadah tapi dia bisa jatuh. Akhirnya dia mati karena dia mengantuk pada saat dia mendengarkan ceramah. Kalau sekarang mungkin waktu dia mendengarkan firman Tuhan, jatuh dari tempat duduknya, akhirnya mati ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan berkenan terhadap kita untuk melayani Tuhan ya, Tuhan nyatakan kebaikannya, Tuhan nyatakan kuasanya kepada kita, Tuhan nyatakan hadiratnya kepada kita. Kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita taat akan Tuhan, taat terhadap perintahnya, supaya kita tidak mengalami nasib yang tidak baik seperti si Raja Saul. Kerajaannya mulai runtuh karena kepemimpinan dia yang tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Saya percaya kita sekalian tentu rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan dalam menjalankan firman, perintahnya. Kita rindu. Dan kekuatan itu hanya kita dapat dari Tuhan. Karena dialah sumber di atas sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini yang kita pelajari sekali lagi adalah biarlah hidup kita taat kepada Tuhan. Dan waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar mendengarkan firman. Siapapun yang menyampaikan, yang kita hargai adalah firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan dan diingatkan Tuhan kembali untuk kami menghargai firman-Mu Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Di dalam firman Tuhan ada kebenaran adanya Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya Tuhan, tanpa kami memandang siapapun mereka, biarlah hati kami tetap tertuju, tetap terarah kepada firman Tuhan. Karena kami butuh
Kami perlu untuk dididik, untuk ditegur dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.